Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, di akhir-akhir ini memang masyarakat kita ini sedang disibukkan dengan berbagai hal, dengan isu-isu yang luar biasa, terutama adanya tindak kekerasan terhadap ustadz ya. Hari-hari kemarin adanya komentar Menteri Agama, adanya deklarasi kami. Sekarang masyarakat sibuk dengan persoalan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang melakukan PSBB ya. Saya akan menyoroti pro kontra masyarakat. Saudara semua, dalam pandangan saya, lockdown ya maupun PSBB sebetulnya bukan solusi untuk membereskan virus corona yang ada. Justru menurut saya adalah lebih memperburuk keadaan ya, maaf. Oke, memang PSBB ini bisa meminimalisir penyebaran COVID-19. Tapi dengan menghentikan aktivitas yang terjadi malah penghancuran ekonomi yang menjadi dasar kemanusiaan dalam mempertahankan hidup. Jangankan 2 pekan, apalagi kalau sampai berbulan-bulan. 1 hari saja, sampai sektor industri berhenti, maka beberapa kerugian negara dan masyarakat yang harus menanggung. Sehingga kalau boleh saya umpamakan, PSBB itu adalah mengamputasi tangan kanan ketika tangan kiri komper terserang stroke. Intinya tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikan aktivitas manusia dalam menyambung hidup. PSBB sebetulnya bukan senjata pembunuh virus corona ya. Juga bukan vaksin penguat imunitas tubuh manusia. Tapi hanya sebuah ilustrasi ya menurut saya, atau ilusi ya, yang sangat begitu diandalkan untuk menghadapi musuh yang tidak terlihat ini. Padahal kalau boleh lihat fakta, jumlah penderita COVID-19 jelas menjadi jauh semakin lebih meningkat. Artinya bahwa PSBB yang sekarang dilakukan, disosialisasikan, dan segala edukasinya yang pernah dilakukan tempo hari hasilnya nol besar. Sekarang mau diulang lagi. Padahal kalau memang benar cerdas sedikit bahwa PSBB dan aspirasi masyarakat umum sama sekali tidak nyambung. Artinya dipastikan akan banyak yang kontra. Kenapa? Karena dalam kondisi kesejahteraan yang parah seperti sekarang ini, secara otomatis akan memunculkan prinsip dalam tiap-tiap diri masyarakat. Lebih baik mati sama corona daripada harus mati berdiri tanpa upaya atau mencari nafkah. Karena itu jangan heran kalau di masa pandemik sekarang ini malah banyak orang yang berseliweran di jalan. Dan itu bukan berarti mereka tidak tahu bahayanya virus corona. Serta itu bukan berarti mereka tidak disiplin. Yang jelas, bagi mereka virus corona harus dihadapi secara realistis. Dalam arti tidak perlu disikapi dengan cara-cara yang berlebihan, yang membuat hidup semakin ribet dalam beraktivitas. Kalau mau ya, pemerintah lebih baik berupaya bagaimana caranya supaya imunitas masyarakat menjadi kuat lah, itu usulan saya. Hingga fisiknya benar-benar kebal oleh virus corona gitu. Kenapa? Karena virus corona itu hanya akan menyerang fisik orang-orang yang imunitasnya lemah. Ya kan bukan begitu kata WHO yang kita sering dengar, bahwa kuncinya untuk menghadapi virus corona itu katanya adalah kekuatan atau imunitas. Namun yang perlu kita perhatikan, tentu semua orang sadar bahwa masalah itu otomatis akan menyangkut soal kesejahteraan atau kemiskinan atau kekayaan masyarakat itu sendiri. Karena itu pemerintah wajib tahu bahwa kekebalan atau imunitas masyarakat itu hanya akan tercipta setelah diri-dirinya benar-benar bisa merasakan hidup yang aman, nyaman, tentram, sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian artinya PSBB jangan dipolitisasi lah, seolah-olah pemerintah peduli tentang masalah kesejahteraan masyarakat dengan dalih demi untuk melindungi segenap tumpah darahnya. Saya yakin penyebutan masyarakat pada PSBB sekarang atau penyambutannya ya, masyarakat terhadap PSBB sekarang tidak mungkin akan segairah seperti tempo hari. Kenapa? Karena masyarakat sudah nyata tahu tentang akibat buruk yang harus diterima. Bagi para pejabat yang kerjanya hanya bisa membuat aturan dan memberi sanksi terhadap para pelanggar protokol COVID-19 ini, ya pastinya santai-santai aja. Sebab mereka hidupnya kan sudah aman, saudara.
tiap bulan makan gaji yang tentu uang dari rakyat ya. Sementara bagi masyarakat, coba lihat kondisinya beda. Beda jauh, tidak seperti mereka-mereka yang tiap hari harus berkeluyuran, banting tulang tuh masyarakat itu untuk mencari sesuap nasi. Dengan demikian, bahwa pada hakikatnya PSBB dan soal kemiskinan masyarakat adalah dua hal yang sangat kontradiksi, saudara semua. Jadi itu merupakan suatu pandangan objektif saya. Ini sama sekali saya bukan soal ada kebencian gitu, anti Pak Anies dan sebagainya, sama sekali tidak. Insya Allah tidak. Tapi saya melihat bahwa PSBB ini pada akhirnya akan kontradiktif dengan aspirasi masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.